Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang pergerakan nasional. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas Petisi Sutarjo dan juga GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Di tahun 1930-an, ketika kemudian sikap represif yang ditunjukkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama pasca pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di tahun 26-27, maka banyak organisasi pergerakan nasional yang kemudian menempuh sikap kooperatif dengan mau diajak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini dilakukan karena jika tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, maka ruang-ruang gerak dari organisasi pergerakan nasional, dari tokoh-tokoh pergerakan nasional kemudian dipersempit, bahkan mungkin dilarang. Nah, kita tahu kemudian ada sebuah dewan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial yang dinamakan Volksraad atau Dewan Rakyat. Volksraad ini sebenarnya telah dibentuk sejak tahun 1916. Jadi bukan dewan yang dibentuk pada tahun 30-an, melainkan sudah terbentuk jauh sebelumnya di tahun 1916 ketika tokoh Sarekat Islam yang bernama Abdul Muiz mengusulkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membentuk suatu milisi yang dinamakan Milisi Hindia atau Indi Werbar. Maka usulan dari Abdul Muiz ini direspon oleh pemerintah kolonial ketika kemudian usulan pembentukan milisi Hindia tersebut dalam kaitannya dengan peristiwa Perang Dunia Pertama ditolak oleh pemerintah kolonial dan kemudian pemerintah kolonial mendirikan Volksraad. Hanya saja, Volksraad sendiri di masa itu tidak sepenuhnya merupakan suatu dewan rakyat yang memiliki sikap independen. Kenapa? Karena Volksraad kerap disebut sebagai sebuah dewan semu. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang diputuskan di dalam Volksraad haruslah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Artinya, sikap atau posisi Volksraad sendiri ini berada di bawah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan posisi setara dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, keanggotaan di dalam tubuh Volksraad tidak 100% terdiri atas penduduk pribumi Indonesia, melainkan terdiri atas unsur-unsur yang berbeda, baik golongan pribumi, kemudian golongan keturunan, dan juga golongan Eropa. Dalam suatu masa, dari 39 anggota Volksraad, hanya sekitar 20-an orang saja yang merupakan anggota Volksraad dari unsur kelompok atau golongan pribumi. Nah, apa kaitannya dengan Petisi Sutarjo? Sutarjo Kartohadikusumo adalah salah seorang anggota Volksraad, di mana tahun 30-an, kemudian Sutarjo Kartohadikusumo ini sempat mengusulkan kepada pemerintah kolonial tentang pembentukan suatu pemerintahan yang bersifat otonom. Nah, Sutarjo Kartohadikusumo ini kemudian mengusulkan, gitu ya, isinya adalah pembentukan suatu pemerintahan otonom di bawah Belanda. Nah, di mana nanti pemerintahan otonom ini akan dipimpin oleh bangsa Indonesia dan diberi waktu selama kurang lebih 10 tahun sampai siap untuk kemudian mendirikan pemerintahan sendiri. Nah, jadi Petisi Sutarjo diusulkan pada tahun 1936. Oleh siapa tadi? Oleh Sutarjo Kartohadikusumo. Bagaimana respon dari anggota Volksraad sendiri terhadap usulan dari Sutarjo tersebut? Nah, ternyata usulan Sutarjo Kartohadikusumo untuk membentuk pemerintahan otonom ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari anggota Volksraad, termasuk dari golongan pribumi. Salah satu yang kemudian menolak petisi Sutarjo adalah anggota Volksraad yang bernama Gusti M. Nur.
Nah, jadi petisi ini tidak didukung sepenuhnya. Nah, jadi petisi Sutarjo tidak mendapatkan dukungan mayoritas sebenarnya. Artinya, banyak pula tokoh-tokoh di dalam Volksrat yang menolak usulan Sutarjo Kartohadikusumo. Salah satunya yang tadi disebutkan adalah Gusti M. Nur. Nah, Gusti M. Nur menolak petisi Sutarjo. Tetapi setelah kemudian dilakukan voting di dalam Volksrat, maka kemudian sebanyak 26 anggota Volksrat mendukung petisi Sutarjo. Sementara sisanya 20 orang anggota menolak untuk mendukung petisi Sutarjo. Nah, dengan adanya dukungan yang diberikan oleh 26 orang anggota Volksrat terhadap petisi Sutarjo, maka kemudian petisi ini akan diajukan ke Parlemen Belanda. Nah, di sini tampak bahwa meskipun kemudian usulan petisi Sutarjo itu kemudian diterima oleh 26 anggota Volksrat, tetapi keputusannya belum final karena harus didiskusikan kembali, harus disampaikan kembali kepada Parlemen Belanda. Di sini tampak bahwa Volksrat sepertinya menjadi sebuah dewan yang bersifat semu. Gitu. Kenapa? Karena tidak bisa memutuskan kebijakannya sendiri. Dan ini pun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, meski diajukan pada tahun 1936, petisi Sutarjo sendiri nantinya akan dibawa ke Parlemen Belanda 2 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1938. Tetapi yang harus kita pahami bersama bahwa apa kemudian reaksi yang muncul terhadap usulan dari petisi Sutarjo tersebut. Nah, kita bisa melihat reaksi yang kemudian muncul baik dari golongan bangsa Indonesia maupun dari golongan Belanda itu sendiri. Kita telah menyebutkan bahwa petisi Sutarjo tidak mendapatkan dukungan utuh dari golongan bangsa Indonesia. Terbukti adanya penolakan dari Gusti M. Nur. Meski demikian, kita juga sudah sama-sama memahami dan mengetahui bahwa meski kemudian mendapatkan penolakan dari sebagian anggota Volksrat, tetapi dalam voting yang dilakukan di tahun 1936, sebanyak 26 orang anggota Volksrat mendukung petisi Sutarjo. Hanya sekitar 20 anggotanya saja yang kemudian menolak petisi Sutarjo. Lantas bagaimana reaksi yang ditimbulkan dari golongan orang-orang Belanda? Ada sebuah kelompok yang bernama Vaderlands Club yang kemudian menolak petisi Sutarjo. Apa yang kemudian disampaikan oleh Vaderlands Club ini ketika menolak usulan petisi Sutarjo? Alasan yang dikemukakan oleh Vaderlands Club dalam menolak petisi Sutarjo adalah adanya anggapan bahwa bangsa Indonesia belum mampu menjalankan pemerintahan sendiri. Nah, di sini Vaderlands Club menganggap bahwa bangsa Indonesia, orang-orang pribumi Hindia Belanda, belum mampu untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Tjarda van Starkenborgh yang sebelumnya menggantikan Gubernur Jenderal De Jong, di mana Gubernur Jenderal De Jong ini kebijakan-kebijakannya banyak dikritik oleh organisasi pergerakan nasional, banyak dikritik oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, termasuk pula kebijakan dari Gubernur Jenderal De Jong inilah yang kemudian menimbulkan adanya petisi Sutarjo. Nah, Tjarda van Starkenborgh sendiri kemudian membayangkan bahwa petisi Sutarjo nantinya akan ditolak oleh pemerintah Belanda, akan ditolak oleh parlemen Belanda. Oleh karena itu, di tahun 1938, Gubernur Jenderal Tjarda telah menyampaikan kepada Ratu Belanda, kepada pemerintah Belanda, kepada parlemen Belanda, agar supaya petisi Sutarjo ini ditolak. Karena apa? Karena menganggap isinya yang tidak jelas. Betul saja, pada tahun 1938, ketika kemudian petisi Sutarjo
diajukan ke parlemen Belanda, maka hasilnya adalah parlemen Belanda menolak. Nah, jadi parlemen Belanda menolak untuk menyetujui isi dari petisi Sutarjo. Akibatnya jelas, maka upaya pembentukan pemerintahan otonom yang diusulkan lewat petisi Sutarjo menjadi gagal. Kegagalan petisi Sutarjo nantinya akan berdampak terhadap pergerakan nasional di Indonesia. Ketika setelah kegagalan petisi Sutarjo menginspirasi seorang tokoh bernama Muhammad Husni Tamrin untuk mendirikan satu organisasi yang kemudian dikenal sebagai GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Sobat Edson, selanjutnya kita akan bahas GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, di mana pembentukan GAPI sendiri dilatar belakangi oleh kegagalan dari petisi Sutarjo, di mana kita telah membahas bahwa usulan Sutarjo Kartohadikusumo untuk membentuk suatu pemerintahan otonom lantas ditolak oleh parlemen Belanda pada tahun 1938. Kegagalan petisi ini mengakibatkan Muhammad Husni Tamrin kemudian menginisiasi terbentuknya suatu gabungan dari organisasi-organisasi politik di Indonesia, sehingga terbentuklah kemudian GAPI pada bulan Mei di tahun 1939. Nah, jadi terbentuknya pada bulan Mei 1939. Muhammad Husni Tamrin sendiri ini memang merupakan tokoh yang cukup vokal di dalam Volksraad. Bahkan Muhammad Husni Tamrin merupakan salah satu tokoh yang kemudian mengusulkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam sidang-sidang Volksraad. Jamak diketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, tentu saja bahasa yang digunakan di dalam birokrasi adalah bahasa Belanda. Di dalamnya termasuk adalah penggunaan bahasa Belanda di Volksraad. Tetapi Muhammad Husni Tamrin mengusulkan agar bahasa Indonesia digunakan dalam sidang-sidang Volksraad. Dalam perkembangannya, GAPI kemudian terdiri atas beberapa organisasi politik. Di antaranya yang dapat kita sebutkan ada Parindra atau Partai Indonesia Raya, kemudian ada Gerindo, Gerakan Indonesia, juga ada PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, termasuk Partai Katolik. Ini merupakan beberapa organisasi yang tergabung di dalam GAPI. Selain itu juga ada organisasi Persatuan Minahasa. Nah, ini merupakan organisasi-organisasi yang tergabung di dalam GAPI. Apa yang kemudian menjadi asas perjuangan dari GAPI? Nah, setidaknya kita dapat menyebutkan asas perjuangan dari GAPI. Yang pertama adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, persatuan nasional. Dan yang ketiga adalah persatuan aksi. Nanti dalam perkembangannya, ketika kemudian melakukan sidang pada bulan Juli tahun 1939, muncul sebuah tuntutan dari GAPI terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tuntutan ini kemudian sangat terkenal, di mana GAPI kemudian menuntut kepada pemerintah kolonial agar Indonesia berparlemen. Nah,
tuntutan Indonesia berparlemen itu muncul dalam sidang yang dilakukan oleh GAPI tahun 1939, tepatnya pada bulan Juli 1939. Di sini tampak bahwa tuntutan agar Indonesia berparlemen ini berkaitan erat dengan kegagalan dari petisi Sutarjo. Kita tahu 1939 kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 1939 Perang Dunia Kedua saat itu meletus di daratan Eropa. Nah, tapi karena adanya kegentingan akibat berkembangnya fasisme, GAPI dengan beralasan kegentingan dunia menghadapi fasisme yang disebarkan oleh Jerman, Jepang, dan Italia lewat blok sentral pada Perang Dunia Kedua, kemudian mengusulkan sembari menuntut secara lebih keras kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar bangsa Indonesia diberikan hak-hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, jadi yang harus kita tekankan bahwa tuntutan GAPI adalah Indonesia berparlemen. Bagaimana? Dapat dipahami? Demikian, Sobat Edson, pembahasan materi tentang pergerakan nasional di mana kita telah membahas tentang petisi Sutarjo dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video selanjutnya, tentu saja bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!